Salam pemenang. Ayo kok yang di depan saya kok diem aja. Salam pemenang. Salam pemenang. Silahkan duduk saudaraku. Hari ini kita akan belajar saudaraku bahwa ada banyak orang bisa ngasih nasihat ke orang lain tapi nggak bisa nasihati dirinya sendiri. Sampai ada banyak hamba Tuhan bisa bilang kamu nggak boleh bertengkar, kalau bertengkar tuh berkat nggak bisa datang. Tuhan memberkati ke tempat-tempat yang damai, tapi dia sendiri bertengkar. Kira-kira gimana cobain? Bisa bilangin orang tuh harus begini, kerjaannya harus begini, tapi dia sendiri juga nggak tahu bagaimana di dalam pekerjaannya sendiri juga saudaraku. Jadi makanya hari ini kita harus tahu jalan kehidupan kita sendiri itu. Jalannya kita tuh yang bagaimana. Ada banyak dukun-dukun bisa bikin orang kaya tapi dia sendiri miskin. Bagaimana cobain yang kayak gitu tuh cobain. Nah makanya hari ini kita belajar untuk apa? Mengetahui jalan kehidupan kita sendiri. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi di sini dikatakan bahwa mengerti jalannya sendiri itu hikmat orang cerdik. Jadi harus tahu jalan kehidupan kita sendiri dan kita bisa memenuhi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan bilang jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna. Lah sempurna yang di hadapan manusia tuh yang dianggap yang bagaimana? Ngomongnya mesti halus, enggak boleh kasar. Kalau kayak saya gini keras begini-gini itu enggak boleh. Harus kalau saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab. Apa yang begitu? Sempurna tuh yang bagaimana? Kita salah persepsi. Tuhan Yesus itu pusat daripada kasih. Ngomongnya gimana? Celaka kamu Betsaida, hai kalian keturunan ular beludak. Kayak gitu sempurna enggak? Tapi itu sempurna. Jadi sempurna yang di hadapan Tuhan itu bukan sempurna di hadapan manusia. Sempurna itu diambil dari kata bahasa Yunani, dari teleios. Teleios itu artinya Tuhan tuh punya rencana dalam kehidupan kita. Dan kita tahu rencana itu dan kita bisa menggenapi rencana itu, kita sempurna di hadapan Tuhan. Bukannya ngomongnya harus halus, yang begini. Bukan gitu, itu sempurna di hadapan manusia, nggak ada. Sempurna di hadapan Tuhan itu teleios. Dari bahasa Yunani. Bisa memenuhi semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menggenapi semuanya. Itu namanya kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mengerti jalannya sendiri. Kita sendiri nggak tahu. Sekarang saudara tahu nggak kerja saudara tuh betul nggak dari Tuhan? Kita buka toko, buka ini, betul nggak itu dari Tuhan? Kita melayani, betul nggak itu dari Tuhan? Kita harus ngerti jalan kita sendiri. Sampai nggak ngerti, nanti jadi kayak orang bebal. Ditipu oleh kebodohannya sendiri. Jangan sampai kita jadi orang bebal sampai kita ketipu. Kita tahu, saya tahu berkat saya itu dari mana? Dari saya melayani Tuhan, menjadi pengajar firman. Ada lagi yang bilangin supaya saya jadi tour guide. Dia bilang, kamu jadi pemberita firman dapatnya berapa love gift-mu? Pergi ke Israel 2 minggu bisa dapat 30-40 juta. Saya tahu jalan hidup saya sendiri. Saya bukan tour guide. Saya pengajar firman. Saya nggak mau yang kayak gitu. Saya tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Begitu saudara, kita butuh duit memang. Tapi saya mau uang itu yang datang dari Tuhan. Bukan dari usaha saya dengan segala macam seperti itu. Nanti ada side effect di kemudian hari. Kalau itu bukan dari Tuhan. Jadi makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai kita jadi orang bebal, ketipu, terus wah bisa dapat uang lebih banyak. Terus kita keluar dari jalannya Tuhan. Ada side effect di kemudian hari. Bisa kesehatannya, bisa ekonominya, bisa hubungan suami istrinya, bisa
keluarganya, rumah tangganya, keturunannya, ada side effect. Karena kita keluar dari rencana Tuhan. Nggak sempurna. Nah itu saudara, tahu jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Kita lihat lagi sekarang, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga kita baca ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini kebanyakan diambil cuma sepotong. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu aja. Ini pengertian dari mana ini? Yang kayak gitu tuh pengertian dari mana? Itu pengertian dari neraka itu. Baca keseluruhannya. Tuhan memang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, betul. Dan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Contoh, Yusuf. Yusuf mau dibuat memang pada akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi dimulai dari sini. Dan dari sini Tuhan membuat indah pada waktunya ini. Ada yang namanya proses. Nggak bisa langsung terus indah pada waktunya aja tuh nggak bisa. Nggak akan ada tuh ayatnya di mana. Jangan ambil sepotong. Semuanya dilihat. Ada proses dari sini. Kalau kita mau diproses terus sampai sini, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul. Tapi dari sini, ini nggak langsung sini. Yusuf juga dari sini. Permulaannya di mana? Dia dimusuh seluruh saudara-saudaranya. Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak jahatin segala macam, malah dimusuh. Bagaimana dengan kita? Pada waktu kita berbuat kebenaran, kita malah dimusuh. Dimusuh sama saudaranya, dimusuh sama teman-temannya, dimusuh. Kita bisa bilang Tuhan itu baik. Kita bisa bilang Tuhan itu adil. Mungkin kita marah. Makanya dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Ternyata Tuhan mau bikin Yusuf itu jadi raja atas Mesir. Tapi melalui proses. Diproses dengan dimusuh seluruh saudara-saudaranya. Sudah dimusuh seluruh saudara-saudaranya, dijual jadi budak. Anak orang kaya dijual jadi budak. Coba kalau kita sungguh-sungguh coba kita jadi Yusuf. Dijual jadi budak. Bisa bilang Tuhan itu baik. Bisa bilang Tuhan itu adil. Bisa bilang Tuhan itu maha mengasihi kita. Kita mungkin komplain. Kenapa hal ini terjadi dalam hidupku Tuhan? Kenapa kau izinkan? Di mana pembela di atas segala pembela itu? Mungkin kita seperti itu. Aku sudah perpuluhan, aku sudah persembahan, aku sudah melayani. Tapi kenapa ini terjadi dalam hidupku? Nah itu, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Sudah jadi budak, sungguh-sungguh diajak selingkuh sama istri tuanya. Dia tidak mau. Dia tetap hidup dalam kekudusan. Upahnya apa? Masuk penjara. Coba kita waktu itu jadi Yusuf. Kita berbuat kebenaran, tapi kita disalahkan, kita yang masuk penjara. Bisa bilang Tuhan itu baik. Bisa bilang Tuhan itu adil. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Jangan cuma ngambil Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lagi kita diproses ini, ngerti nggak? Makanya mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Makanya dari sini, saudaraku, diproses sudah masuk penjara. Di penjara dia lama. Cuman nggak ditulis, Alkitab nggak tulis dia ada di penjara berapa tahun. Tapi lama itu. Sampai ada juru minuman dan juru roti. Ditafsirkan mimpinya. Dia bilang kalau ini terjadi, bilang sama Firaun ada orang seperti aku di penjara. Dilupain lagi 2 tahun. Itu ditulis dalam Alkitab. Dilupain lagi 2 tahun. Dari permulaannya, 13 tahun kemudian prosesnya. Diproses selama 13 tahun kemudian. Dan dia mau diproses. Betul, akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tapi ada proses. Jangan cuma diambil sepotong.
aja loh manusia tuh senengannya ngambil sepotong kayak gitu tuh maksudnya apa? Nggak bisa, ada prosesnya ini yang harus kita pelajari itu prosesnya. Lewatin proses ini Tuhan membuat segala satu indah. Dan ingat saudaraku, saya selalu berpegang pada apapun yang terjadi dalam hidup saya. Selama saya hidup seturut dengan firman Tuhan, saya jadi pelaku firman, itu Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya nggak perlu takut, saya nggak perlu khawatir. Apapun yang terjadi sekalipun tidak baik, tapi Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Sudah itu aja yang kita pegang. Makanya banyak baca Alkitab, TikTokan terus, ya makanya nggak pernah ngerti. Tidak mengenal Allahnya, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Hosea 4 ayatnya ke-6 itu. Makanya dikatakan umatku itu artinya orang Kristen binasa karena tidak mengenal Allahnya. TikTokan terus, apalagi YouTubean terus, apalagi drakoran terus. Dracula Korea, drakor kan Dracula Korea. Nontonnya kayak gituan terus, imannya dihisap sama si drakor. Nah itu loh saudaraku. Guyung-guyung, ngekek-ngekek, ngeliat lagi apa, wanita kekurangan kain, karun joget-joget. No, TikTok kan banyak kan kayak gitu, joget-joget, diliatin, ketawa-ketawa, persis kayak wong edan. Apapun yang ada di sini tidak pernah menyelesaikan masalah. Datang kepada Yesus melalui firman-Nya. Firman-Nya sanggup mengubah masalah jadi berkat. Sakit jadi sembuh. Terkutuk jadi diberkati. Amin saudaraku. Itu firman, makanya banyak baca Alkitab. Nggak baca Alkitab, kita nggak ngerti caranya bagaimana apa yang Tuhan mau. Kita jadi nggak ngerti. Makanya baca Alkitab. Kita lihat makanya kayak tadi itu contohnya si Yusuf. Banyak orang yang diproses kayak Yusuf, dilihatnya kalau dia mau terus, dia bisa jadi raja. Walaupun bukan raja Mesir, tapi hidupnya kayak raja. Mau dibikin seperti itu. Tapi banyak orang tidak ngerti. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Tidak ngerti. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Berontak di sini, keluar. Ya sudah selesai. It is done. Selesailah sudah. Sampai segitu aja sudah. Hancur habis-habisan. Karena nggak mau diproses. Makanya dengan banyak baca Alkitab kita mengenal Allah kita. Tuhan saja diproses. Lagi dia mau menebus dosa umat manusia. Ada prosesnya juga. Kita diproses gak mau. Tuhan aja diproses mau kok. Kenapa kita gak mau? Nah itu saudaraku. Karena tidak mengenal Allahnya. Makanya kalau sampai kita berbuat kebenaran. Terjadi hal-hal yang gak enak. Sekalipun kita gak tahu kenapa ya kok bisa terjadi kayak gini. Udah ucapin syukur aja. Kenapa saudaraku? Tuhan bilang ucapkan syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu. Kita disuruh mengucap syukur dalam segala. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Contohnya kayak Yusuf. Yusuf dibenci, dijahatin sama saudara-saudaranya. Disakit hatinin gitu. Baik nggak buat Yusuf? Nggak baik. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dibenci sama seluruh saudaranya. Sudah dibenci, dijual jadi budak. Anak orang kaya dijual jadi budak. Buat Yusuf baik nggak? Nggak baik. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dijual jadi budak. Udah dijual jadi budak. Diajak istri tuannya selingkuh, dia nggak mau. Dia hidup dalam kekudusan. Upahnya apa? Masuk penjara. Buat Yusuf baik nggak? Nggak baik. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah masuk penjara. Di penjara bertahun-tahun lagi. Sampai ketemu juru minang juru roti. Dan 2 tahun kemudian lagi. Dia pada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia jadi raja atas Mesir. Banyak kali kita nggak ngerti prosesnya Tuhan ini. Diproses marah, diproses ngamuk, diproses nggak mau lagi ke gereja, diproses yang segala macam. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Jadi makanya hari ini kita belajar
Ayo belajar tentang kebenaran, jadilah pelaku firman. Ingat, Tuhan itu nggak mungkin bisa salah. Jadi jangan suka nyalain Tuhan. Dia maha benar, yang salah tuh kita. Kalau ada kesalahan, manusia yang salah, Tuhan nggak mungkin salah karena dia maha benar. Jadi jangan suka nyalain Tuhan. Gitu saudaraku. Apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Sekalipun kayak tadi, dibenci saudaranya, terus dijual jadi budak, terus masuk penjara. Kelihatannya jelek, tapi Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah itu, makanya ucapkan syukur. Sudah itu saudaraku. Jadi makanya jangan sampai jadi manusia biasa. Jadilah manusia ciptaan yang baru. Dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin otaknya, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Nah kita akan mampu diproses untuk apa? Jadi serupa dengan Kristus. Punya karakter Kristus. Baru Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak punya karakter Kristus, diberkati nanti istrinya kayak Salomo. Salomo 1000. Istrinya 3, 4. Nah kayak gitu bagaimana bisa mempermuliakan nama Tuhan? Karena karakternya nggak diganti. Makanya proses itu hanya untuk apa? Merubah karakter kita dari manusiawi jadi ilahi. Itu yang penting saudaraku. Kita lihat lagi sekarang. Kita buka lagi di Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Pengkhotbah 8 ayat 16 sampai dengan 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Jangan jadi manusia biasa. Manusia biasa tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Jadilah manusia ciptaan yang baru yang dipimpin Roh Kudus. Baru kita bisa menyelami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin selaku. Nah sekarang kita lihat lagi di Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48. Kita baca ayat 17 sampai dengan 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sama ini. Ini dibilang ada jalan yang harus kita jalani, yaitu jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini harus dijalani dan Tuhan janji dia akan menuntun kita di jalan yang harus kamu tempuh. Di jalan itu Tuhan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah, proses supaya kita jadi alat Tuhan yang berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Menjadi alat Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga semua orang bisa melihat Yesus yang dahsyat. Bukan hanya melalui perkataan kita, tapi melalui kehidupan kita. Maka kita diproses. Ini jalan yang harus kita jalani. Dan Tuhan yang menuntun kita. Kalau Tuhan yang menuntun kita, siapa yang bisa ngalahin kita? No one. Tidak ada satupun yang bisa ngalahin kita. Saudara. Karena Tuhan yang menuntun kita. Tuhan menuntun melalui firman-Nya. Kalau kita nggak mau baca firman, siapa yang nuntun kita? TikTok itu yang nuntun, apalagi YouTube lagi, terus yang lain lagi, apalagi Instagram segala macam itu semuanya kayak gitu menghabiskan waktu sia-sia, tidak ada gunanya kecuali saudara kerja di TikTok. Ya udah kerja itu aja, jangan lihat yang lain.
Gak ada gunanya sama sekali. Itu semuanya just only wasting the time. Just only killing the time. Gak ada gunanya sama sekali. Baca Alkitabmu. Alkitab yang kita baca, yang kita percaya dengan segenap hati, yang kita mau lakukan, itu yang ada gunanya. Ini yang bikin kita jadi serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Makanya sadar. Memang itu TikTok segala macam enak buat daging. Roh tidak. Roh sukanya firman. Makanya hiduplah di dalam roh. Jangan hidup di dalam daging. Gak bakal bisa jadi serupa dengan Kristus. Gak mungkin bisa jadi be a real Christian. Gak mungkin, saudaraku. Pelayanan tapi pelayanan daging. Gak ada gunanya sama sekali. Tuhan gak mau lihat yang kayak gitu, saudara. Makanya banyak baca Alkitab. Heran. Yang di negara-negara yang sulit, yang dilarang. Semua pada baca Alkitab cuma satu, disobek ganti-gantian. Di sini Alkitab begitu banyak gak mau baca loh. Heran ya, saya juga. Heran sama herannya. Kena tipu muslihat iblis. Supaya jangan baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kita jadi pemenang soalnya. Supaya jangan baca, maka dikasih itu medsos-medsos yang begitu banyak. Supaya kita menghabiskan waktu yang sia-sia. Dihabiskan dengan sia-sia. Sampai tua, ya kayak ngono terus. Jangan sampai kayak gitu, saudara. Makanya hari ini kita belajar. Ada jalan kehidupan yang harus kita jalani. Kita di sini dituntun sama firman dan diproses supaya kita jadi alat yang berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Kita lihat lagi, saudara. Kita lihat lagi sekarang di Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama. Kita baca ayat yang keempat. Amsal 1.